Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi ini kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan ya. Nah, kita langsung saja kita buka kitab kita sama-sama dari 2 Korintus 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dari 2 Korintus 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Kalau semua sudah menemukan, kita akan bacakan secara bergantian. Ini hanya ada 4 ayat. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang genap. Saya akan mulai. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada banyak orang percaya, ada bahkan banyak hamba Tuhan berkata seperti ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kalau kita tekun di dalam berdoa, Tuhan pasti jawab doa kita. Penderitaan, kesakitan, masalah itu bukan bagian dari orang percaya. Saya mau tanya, itu benar apa enggak? Benar apa enggak ya? Doa orang percaya Tuhan pasti jawab. Tapi doa orang percaya belum tentu Tuhan kabulkan. Jadi jawaban Tuhan bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Ya. Nah, kita kembali dulu ke firman Tuhan ini. Jadi doa yang Tuhan jawab tadi apa? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dan memberi teladan kepada kita, jangan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kesungguhan hati, ketekunan di dalam berdoa bukan jaminan bahwa doa kita pasti dikabulkan. Karena doa bukan mantra, karena doa bukan sarana untuk memaksa Tuhan menjawab doa kita. Doa adalah penyerahan diri seluruhnya ke dalam kehendak Tuhan. Nah, kita lihat di sini kembali ke firman Tuhan yang tadi dari 2 Korintus 12. Ini sepenggal kisah Paulus ya. Siapakah Paulus itu? Paulus adalah seorang teolog. Paulus adalah seorang rasul Kristus. Paulus adalah seorang penulis. Bahkan setengah dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Artinya ada begitu banyak hal positif yang dilakukan oleh Paulus. Sebagai seorang manusia, kelebihan-kelebihan itu, pencapaian itu akan berpotensi membawa kita ke dalam dosa kesombongan. Tapi apa yang terjadi dengan ayat 7? Kita lihat di sini ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Dalam kehebatan Paulus, dalam kebanyakan positif dalam hidupnya, Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Apakah duri dalam daging itu? Kalau ada banyak tafsiran ya, tapi kita nggak membahas tentang tafsiran itu. Tapi saya menyimpulkan berdasarkan ayat yang 10. Karena itu aku
aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kalau saya menyimpulkan, duri dalam daging dalam Paulus ini adalah sesuatu kelemahan fisik. Sesuatu kelemahan fisik yang membuat dia menderita, yang berpotensi mengganggu pelayanannya. Jadi duri dalam daging adalah segala sesuatu yang mengganggu, yang membuat kita sakit, sesuatu penderitaan yang mengganggu konsentrasi kita dan aktivitas kita dalam melayani Tuhan atau di dalam beraktivitas yang lain. Itu duri dalam daging. Saya percaya kita semua punya duri dalam daging. Kalau saya bahkan lebih daripada satu. Jadi ada duri dalam daging secara keluarga, ada juga duri dalam daging secara pribadi. Ya, seperti apa itu duri dalam daging? Duri dalam daging itu bisa seperti iritasi lidah, atau botak, atau pitak, atau picak, atau mata buta, atau berupa kaki pincang, atau bahkan keriting. Kenapa saya katakan itu? Anak saya keriting ya, yang nomor 2 ya. Jadi waktu kecil dia paling tidak suka disebut keriting, dia lebih suka disebut botak. Gitu. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah menerima dirinya, dia sudah bersyukur, dia sudah merasa keren dengan keritingnya yang sekarang. Ya, jadi setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya duri dalam daging. Bagaimana dia menilai itu? Ya itu duri dalam dagingnya. Ya, nah, pertanyaannya dari mana itu duri dalam daging? Percaya atau tidak, setiap kita selalu disertai oleh 2 oknum, yaitu Tuhan dan hantu. Bukan hantu tapi iblis ya, itu sama lah ya. Kita selalu disertai oleh 2 oknum ini. Dan dari mana datangnya duri dalam daging itu? Pertama bisa datangnya dari diri kita sendiri, oleh kesalahan kita, oleh tutur kata kita, oleh berbagai macam hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, itu datangnya dari iblis. Apakah iblis bisa mengganggu orang percaya? Apakah iblis bisa mengganggu orang percaya, anak Tuhan, seorang rasul? Bagaimana dengan Paulus? Iblis tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Gak ada yang bisa dilakukan oleh iblis. Nah, duri dalam daging bukanlah suatu kebanggaan. Siapapun gak pernah membanggakan duri dalam dagingnya. Setiap orang pasti ingin bebas dari duri dalam daging. Demikian juga dengan Paulus. Dia merasa terganggu ketika dia mungkin pelayanan awal-awal biasa aja, gak merasa apa-apa. Tapi ketika mulai merasa terganggu, akhirnya dia mencari solusi. Apa solusi yang dilakukan oleh Paulus? Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Tentang hal itu, tentang duri dalam daging itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Upaya Paulus adalah datang kepada pawangnya, datang kepada pakarnya. Jadi saya ingat satu perkataan dari Pak Roy Martin ya. Jadi beliau pernah berkata seperti ini setelah kasus mantan mantunya ya. Dia bilang, kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan datang sama pria lain, jangan datang sama mantan, tapi datanglah sama Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita punya masalah, punya pergumulan, ada duri dalam daging, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang sama pria lain, jangan datang kepada paranormal, jangan datang kepada yang disebut sebagai orang pintar. Gak ada orang pintar, hanya Tuhan Yesus yang pintar ya. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan menjawab? Apakah Tuhan menjawab Paulus? Ya, Tuhan menjawab Paulus. Apakah Tuhan mengabulkan doa Paulus? Kita lihat di ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Artinya apa? Tuhan menjawab doa Paulus.
Apa jawaban Tuhan? Tidak. Ya. Sebab Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan katakan tidak. Kata tidak sesuatu yang paling gak enak didengar orang ya. Dari anak kecil, remaja sampai tua, kata tidak ini paling gak enak. Coba kalau anak kecil merengek-rengek minta mainan, minta sesuatu yang dia mau, kemudian gak dikasih, dia bisa guling-guling. Dia bisa nangis kejer ya. Kalau seorang remaja menyatakan cintanya kepada pasangannya, pujaan hatinya, kemudian ditolak, tidak gitu ya, saya udah punya yang lain. Apa yang terjadi? Seperti petir di siang bolong. Ya, apalagi yang namanya orang tua. Ketika ide-idenya disampaikan, dikasih masukan-masukan, kemudian dikatakan tidak, ditolak, itu seperti dunia sudah runtuh ya. Seperti kiamat lokal rasanya. Ya. Kata tidak itu sesuatu yang paling tidak diinginkan. Tetapi jawab Tuhan kepadamu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tadi di awal saya katakan bahwa jawaban Tuhan pasti selalu menjawab orang percaya. Tapi jawaban Tuhan bisa tidak, bisa iya, dan bisa tunggu. Tuhan katakan iya kepada Naaman. Jadi ketika ada banyak yang sakit kusta datang kepada Tuhan untuk disembuhkan, termasuk di dalamnya Naaman disembuhkan oleh Tuhan, yang lain tidak. Ya, Tuhan katakan tidak terhadap yang lain dan dia kepada Naaman. Kemudian ada saatnya Tuhan berkata tunggu. Ketika Hana berdoa supaya dia dapat anak, supaya dikaruniakan anak oleh Tuhan, Tuhan katakan tunggu, sehingga pada masa tuanya baru dia mendapatkan anak Samuel. Demikian juga dengan Elisabet dan Zakaria. Mereka bergumul dan bergumul, bukan kurang-kurangnya mereka berdoa, bukan kurang tekun mereka berdoa, tapi Tuhan tetap katakan tunggu, nanti masa tuanya Tuhan mengaruniakan Yohanes. Dan ada kalanya Tuhan katakan tidak. Mungkin masih ingat dengan kasus Daud ya. Ketika Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dia ingin membangun bait suci dengan tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia tinggal di istana yang mewah, yang megah, sedangkan bait suci berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya sangat mulia. Tapi Tuhan katakan apa? Dengan tegas Tuhan katakan, bukanlah engkau yang akan membangun bait suci bagiku, melainkan Salomo. Sedih loh ya, kalau kita ditolak ya, sedih ya. Tapi kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena Tuhan sudah menetapkan Daud sebagai seorang prajurit yang akan berperang di medan perang, yang akan bekerja di medan perang. Artinya ada bagian buat Daud, ada bagian buat Salomo, ada bagian buat kita, ada bagian buat yang lain. Ada kalanya Tuhan katakan tidak. Ya, saya ingat ketika almarhum suami saya dulu masih ada, di umur yang tergolong masih muda karena masih 30 sekian ya. Beliau sakit stroke dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan kurang berdoa ya, pasti sungguh-sungguh. Karena apa? Karena beliau adalah tulang punggung keluarga. Saya waktu itu nggak kerja karena harus menjaga 2 bayi masih kecil-kecil ya. Nah, kita berdoa pagi, sore, siang, malam, itu pasti berdoa. Tapi sampai tahun ke-7 akhirnya Tuhan panggil dalam kondisi tetap dengan sakitnya. Artinya Tuhan katakan tidak. Apakah saya salah motivasi meminta supaya almarhum bisa sehat? Tujuan saya jelas, tujuan saya benar, supaya keadaan keluarga, ekonomi keluarga kami tetap terhubung, atau karena dia masih muda juga, pelayan Tuhan juga, dia bisa melayani lebih leluasa, dia bisa memimpin pujian, dia bisa mengajar sekolah, dia bisa melayani. Gitu. Tapi Tuhan katakan tidak. Dan dulu saya berpikir kalau itu masih ada,
hidup kami pasti lebih baik. Tapi ternyata saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, pemeliharaan Tuhan ternyata jauh lebih sempurna daripada penyertaan dan penjagaan kita sebagai manusia. Makanya Bapak Ibu atau orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh, ataupun yang masih muda, jangan pernah takut dipanggil oleh Tuhan hanya karena anak masih kecil-kecil atau masih ada tanggungan. Ingat, pemeliharaan Tuhan jauh lebih sempurna daripada pemeliharaan kita. Tuhan Yesus kita sangat luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Karena saya sudah merasakan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kalau kita baca firman Tuhan yang ini ya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Bukankah setiap orang bermegah atas pencapaiannya? Bukankah setiap orang bermegah atas kegantengannya, atas ketampanannya, atas kekayaannya, atas semua yang dia miliki, atas kehormatannya, dan menutupi segala kelemahan dan kekurangannya, bahkan kalau bisa melenyapkan kekurangan itu. Tapi Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Kemudian setelah itu Paulus katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Terkadang orang ini sebenarnya seperti hanya orang yang sakit jiwa ya, kira-kira ya. Hanya orang yang sakit jiwa bermegah atas kelemahannya. Bahkan dia sampai dia nggak tahu diri gitu, nggak tahu malu dia. Tapi terkadang ada kalanya orang percaya seperti orang bilang, bagaimana bisa kita bermegah atas kekurangan kita? Saya kasih contoh begini. Di vaksin ya, di vaksin atau di imunisasi itu kan disuntik ya. Itu sesuatu yang menyakitkan apa enggak? Sakit. Disuntik itu sakit. Minum obat itu juga nggak enak. Minum obat itu pahit. Tapi kita bermegah atas ini, bersukacita atas ini, puas atas ini. Karena apa? Bukan karena ini semua, tapi apa yang ada di balik itu. Apa yang ada di balik itu? Setelah kita divaksin, kita sehat, kita kebal, kita kuat. Setelah diimunisasi apa? Kita sehat. Setelah minum obat apa? Kita sehat. Jadi apa yang ada di balik penderitaan itu, duri dalam daging itu yang membuat kita puas, membuat kita bersukacita. Dan demikian juga dengan yang dikatakan oleh Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Tapi kita harus mengenal dulu kelemahan kita atau duri dalam daging kita itu datangnya dari mana? Dari diri kita atau daripada seizin Tuhan? Kalau dari diri kita, ya bertobat dulu, baru minta kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau datangnya atas seizin Tuhan, seperti yang dialami oleh Paulus ini, maka kelemahanku menjadi kekuatanku. Kenapa kelemahanku menjadi kekuatanku? Mungkin kita berpikir seperti ini, ya Tuhan, kalau seandainya saya kaya, saya pasti bisa menolong bagaimana pembangunan gereja. Saya pasti bisa menolong orang-orang untuk bisa sekolah. Saya bisa menolong orang-orang yang ada di kolong jembatan. Saya mau katakan, belum tentu. Sebab ada banyak pasangan suami istri yang merintis usaha dari awal, kemudian berkembang dan berkembang menjadi kaya raya. Akhirnya apa? Salah menggunakan mata, salah menggunakan uangnya, salah menggunakan tubuhnya. Akhirnya dia buka cabang di mana-mana. Buka cabang kalau usaha nggak apa-apa, buka cabang keluarga baru. Nah, itu dia buka cabang. Nah, tetapi orang yang terbatas kemampuannya di dalam ekonomi, jadi kalau anaknya minta, Pak beliin sepatu Pak, ini udah songkrak gitu, atau Pak saya belikan sepeda atau tas lah itu untuk sekolah. Apa kata orang tuanya? Nah, berdoa ya nak, supaya hari ini papa dapat duit, supaya hari ini usaha papa lancar, supaya hari ini jualan papa
lancar, laku gitu. Artinya apapun yang dia minta, berdoa dulu. Istrinya minta lipstik, iya mah, kita doakan dulu ya. Istrinya minta setrikaan, dia bilang kayak gitu, udah nggak panas. Suaminya bilang, iya mah, kita doakan dulu. Jadi ada kalanya keterbatasan kita, kelemahan kita, itu yang dibutuhkan oleh Tuhan daripada kekuatan kita. Jadi ketika kita lemah, kita kuat karena Kristus. Asal kelemahan kita karena seizin Tuhan. Simpson adalah pria perkasa ya. Simpson adalah pria perkasa yang gagah perkasa. Dia mengandalkan kekuatannya. Dengan kekuatan yang dia punya, akhirnya apa yang terjadi? Dia mengandalkan kekuatannya, bahkan dia jatuh pada orang yang paling lemah, yaitu Delila. Dia merasa kuat, tetapi ketika dia jatuh, kemudian akibat kejatuhan itu, matanya harus dicongkel dua-duanya, kemudian dia masuk penjara, kemudian kedua tangannya dipasung, tubuhnya dipasung, kemudian dipermalukan di depan istana, di depan gedung megah, yang mana di dalamnya adalah orang-orang Filistin, para pembesar-pembesar. Apa yang terjadi? Saat itu dia berdoa, dia merasa lemah, dia tidak punya kekuatan, tapi dia datang kepada Tuhan dengan segala kelemahannya. Dia katakan, Tuhan tolong saya. Dan saat itu juga dengan kedua tangannya dia mengalahkan bangsa Filistin. Dalam kelemahan dia kuat karena Kristus yang menaunginya. Karena ada kasih karunia di dalamnya. Tetapi ada banyak orang yang ngotot untuk minta duri dalam daging itu dikeluarkan. Emang kalau kita ngotot Tuhan kabulkan? Ada loh, bisa loh. Contohnya, seorang pemuda nih pacaran dengan orang yang tidak seiman. Sebenarnya dia tahu bahwa gelap dengan terang tidak boleh bersatu, tidak Tuhan izinkan ya. Tapi dia pacaran, dia berteman, dan dia ngotot gitu. Saya harus menikah dengan orang ini. Bisa Tuhan izinkan nggak? Bisa. Tapi saya mau katakan, Tuhan izinkan itu bukan karena kasih karunia, tetapi karena teguran. Kalau nggak percaya, tanya aja sama orang yang sudah mengalami. Apakah dengan leluasannya di dalam rumah tangga dia memuji Tuhan, dia bisa beribadah kapan aja, setel musik lagu rohani dengan bebas? Apakah ketika dia sudah punya anak, anaknya dengan leluasa dia mau kemana? Bagaimana dia harus memilih? Apa dia nggak kebingungan? Yang seiman aja masih banyak bentrok ya. Yang seiman aja masih banyak sekali masalah. Apalagi yang tidak. Nah, sekali lagi saya katakan, ada saatnya Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan. Bukan sebagai kasih karunia, tapi sebagai teguran. Saya nggak tahu kita ada di bagian mana ini, tapi mari kita lihat diri kita kepada Tuhan. Kita berkaca pada firman Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman daripada Paulus terbukti. Imannya terbukti seperti apa? Imannya sudah terbukti di ayat yang ke-10. Kita lihat di sini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini sangat luar biasa ya. Seorang pencipta lagu namanya Fanny Crosby ya. Jadi dia adalah seorang pencipta lagu yang paling produktif di sepanjang sejarah. Dia mencipta lagu himne sebanyak kurang lebih 80.000. Dia juga menciptakan lagu-lagu pop, dia juga menulis puisi-puisi. Jadi ketika ia berumur 6 minggu, dia sakit, dia demam tinggi, kemudian oleh diagnosa dokter dan salah menangani, akhirnya kedua matanya menjadi buta. Dan di tahun yang sama, ayahnya dipanggil oleh Tuhan. Artinya hidup dan perekonomian mereka sangat morat-marit, tapi dia tinggal dengan ibunya dan neneknya. Dan otomatis neneknya yang paling banyak untuk bersama dengan dia. Neneknya membimbing dia mengenal Tuhan. Neneknya membimbing dia supaya menghafal berbagai firman Tuhan.
Sudah diingatkan 5 menit lagi. Nah, neneknya mengingatkan dia supaya dia semakin mengenal Tuhan dan benar-benar dia bertumbuh di dalam Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Dengan kebutaannya, dengan duri dalam dagingnya, Tuhan mengaruniakan dia daya tangkap yang tinggi, kepekaan yang tinggi, daya ingat yang kuat. Akhirnya dia beraktivitas dengan sangat leluasa. Dan suatu saat di dalam kesaksiannya, Fanny Crosby pernah berkata seperti ini. Dalam kebutaannya, Fanny Crosby berkata, hal terindah dalam hidup ini adalah perkenanan Tuhan atas kebutaan ini. Saya buta sehingga saya hanya melihat Tuhan. Kalau saya tidak buta, mungkin mata dan hati saya akan terarah pada hal-hal indah di dunia ini dan tidak bisa melihat Tuhan. Ketika saya mati nanti, maka yang pertama kali saya lihat adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika kesempurnaan penglihatan dunia ini ditawarkan kepadaku besok, aku tidak akan menerimanya. Aku mungkin tidak akan bisa menyanyikan himne untuk memuji Tuhan. Jika aku telah tertarik pada hal-hal yang indah yang menarik bagi diriku. Jika aku punya pilihan, aku akan memilih untuk tetap buta. Jika aku bisa memilih, aku akan memilih untuk tetap buta. Iman yang sangat luar biasa seperti yang dimiliki oleh Paulus. Dia bermegah atas kelemahannya, dia bermegah atas duri dalam dagingnya. Saya tidak tahu hidup kita yang seperti apa, tapi duri dalam daging seperti apapun yang ada pada diri kita, kalau itu karena diri kita, maka bertobatlah datang kepada Tuhan. Kalau itu datangnya karena seizin Tuhan, percayalah ada kasih karunia bagimu yang memberi kekuatan untuk kamu boleh beraktivitas dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita bersatu dan doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang sungguh kami banggakan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya ketika kami lemah, kami kuat karena kasih karunia Tuhan tersedia bagi kami. Tuhan tolong kami supaya di dalam menjalani hari-hari kami, seperti apapun proses yang Tuhan izinkan bagi kami, ajar kami untuk mengucap syukur, ajar kami mengandalkan Tuhan, supaya kami boleh melihat Tuhan itu adalah sumber kekuatan kami. Ajar kami untuk melihat diri kami, sesungguhnya banyak kekurangan, banyak keterbatasan kami, tapi Kristus menaungi kami, memberi kami kasih karunia. Tuhan, inilah doa kami memperserahkan perjalanan hidup kami sepanjang sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati, membawa kami ke dalam kesenangan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.